Akhirnya Akhirnya ada Akhirnya Alfa Anissa hadir. Aida saya Aida siapa belajar semuanya? Luar biasa. Saya mau ini tentang apa? Manusia saya bisa bikin dia kronik Oke, materi yang sebelumnya apa materi sebelumnya? Sejarah. Konsep bikin diakronik konsep manusia dan waktu. Selanjutnya materi yang selanjutnya ya, yaitu konsep berpikir diakronik. Apa diakronik itu? Yang mempelajari apa? Yang menitik beratkan terhadap ya berarti menitik beratkan waktu dan kegiatan dalam yang bisa dikronik. Kronik ada nggak? Kronik apa? Kronik? Ya, berarti terjadi secara bersamaan. Terjadi ada apa lain? Dia tahu kronik? Nyambung. Ya betul, nyambung. Apalagi ada yang lain? Nyambung, benar nyambung ya, apalagi Pak, cara berpikir yang luas dalam ruang, tapi ada batasan waktu. Luas dalam ruang, terbatas dalam waktu. Oke, jadi ada yang tahu perbedaan antara sinkronis dan diakronik? Dari penjelasannya ada yang tahu? Mau nonton video ini nggak? Ya. Enggak kira sih. Tapi kedua video ini kan udah menonton ya kalian yang sejarah ini, yang sistem tanam paksa pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tadi dijelaskan mengenai apa aja latar belakang, terus alasan ya rasanya itu latar belakang, terus apa lagi? Gimana caranya tanam paksa? Ya, cara tanam paksa. Terus apa lagi? Pembayaran tanam paksa. Jadi kita dari video yang bawah itu menjelaskan mengenai latar belakang dari sistem tanam paksanya. Nah, kalau yang video atas dari videonya dari videonya sudah bisa kita ketahui sebenarnya ada tentang tahunnya. Iya. Nah, jadi kalau ini dalam suatu narasi ataupun apapun video, kalau ini jelaskan mengenai ini waktu dari diakronik. Kenapa yang bukan sinkronis tadi?
Karena ini terbatas dalam waktunya ini. Ya. Enggak ya, kebalik ya. Jadi kalau diakronim itu Anda tahu. kalau diakronik itu menitik beratkan mengenai waktu. Jadi garis ini sebenarnya sudah kelihatan. Iya. Menjelaskan mengenai kronologi. Kalau yang bawah, video bawah, Kronologi. kalau yang bawah, kalau ini kronologi yang bawah jadi sinkronis jadi sebab lagi dari tanah maksudnya tadi dijelaskan latar belakangnya gimana, terus gambarannya gimana itu kan menitik beratkan mengenai penjelasan mengenai ruang di sistem persawahan juga dijelaskan kan. Nah, kalau yang di atas ya menitik beratkan mengenai ruang. Udah bisa dipahami? Bisa. Ya, kita mulai satu persatu ya. Kronologi dan periodisasi. Di buku ada? Kronologi artinya Adalah pengajuan atau pengorganisasian yang peristiwa dalam urutan kejadian. oke, dalam urutan kejadian artinya step yang dinamakan dengan kronologi atau urutan kejadian atau urutan waktu. Dalam sejarah kan tidak adanya kronologi. Sudah pernah dibahas ini sebelumnya ya. Dalam sejarah, dalam menjelaskan peristiwa sejarah tentunya harus berdasarkan apa? Berdasarkan urutan waktu atau kalau periodisasi apa? Nama dan tahu dan nama. Ada lagi? Benar ini, ada lagi? Siapa? Aja itu absen 19. Lahiran lagi. Boleh, silakan. Trauma sama ya. Jadi lagi nanti. Mbak. Ya, silakan. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Sedangkan kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya peristiwa tersebut dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Sering banget. Ada lagi? Benar ya ini? Berapa tadi? Yang belakang berapa? 19. 11 terus 97. ya, dari kronik. Jadi katanya kalau dia melalui kronik artinya waktu. Jadi tingkatnya itu ya dia kronik itu berarti kronologi urutan waktu. Kalau sinkronik ya sebab akibat kata 8. Jadi dalam dia kronik diingat-ingat. Kata kronik itu kronologi artinya urutan waktu. Jadi diakronik memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Kalau sinkronis hanya kebalikannya dari diakronik. Jadi ya, yang pertama membantu proses rekonstruksi suatu peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu secara tepat. Jadi dengan adanya diakronik dan kronologi itu satu peristiwa sejarah akan menjadi lebih utuh karena berkesinambungan dan berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, kronologi juga dapat digunakan untuk membandingkan peristiwa sejarah dengan waktu yang sama, tetapi di tempat yang berbeda peristiwanya. Nah, di peristiwa sejarah kemarin yang masih ingat, peristiwa sejarah pasti terjadi
Satu kali. Bisa terjadi pengulangan enggak? Enggak bisa tapi bisa beda. Beda apanya? Beda tempat, beda tanggal, dorongnya, Beda pola pikirnya, tinggal ngomong. Beda masanya. Beda polanya. Wah, Bisa terjadi pengulangan dalam jalan itu tapi hanya beda polanya. Nah, kalau sinkronik tadi mengenai apa sinkronik? Mengenai uang, Uang. Kalau diakronik waktu. Nah, jadi sinkronis dan diakronis itu saling melengkapi antara keduanya. Jadi keduanya saling melengkapi. Nah, sinkronis itu meluas dalam ruang. Jadi ketika diakronis sudah membuat sebuah konsep waktu, urutan waktu yang menguraikan di setiap latar belakangnya siapa? Sinkronik. Nah, ketika sudah ada urutan waktu di dalamnya, sinkronik yang menjelaskan terkait latar belakang peristiwanya. Itu ya, bisa dipahami dari bisa. Ya, coba disimpulkan keterkaitan antara sinkronik dan diakronik. Absen. Ya, Kak. Sinkronik dan diakronik memiliki keterkaitan dengan dan menjadi satu kesatuan karena menjelaskan waktu dan tempat. Ya, betul sekali. Itu kita